Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ninuk Rismianti Ningtyas SEMAK selaku dosen pengajar ekonomi akuntansi di Universitas Bina Sarana Informatika. Sebelumnya terima kasih Ibu Ninuk sudah menyempatkan waktunya di waktu yang sangat sibuk, apalagi sekarang di hari yang mungkin harusnya bersama keluarga, tapi bersedia menyempatkan untuk saya wawancara terkait beberapa identifikasi masalah yang saya temukan di kelas yang saya ajar. Ibu Ninuk, sekarang saya ini adalah sebagai guru kelas pada kelas 4B di Sekolah Negeri Kadungusirung 1, Kecamatan Pagedangan. Bersamaan dengan ini, setelah saya identifikasi, setidaknya ada 6 masalah yang sudah saya rangkum, dan itu memang disarankan untuk digali kajian literaturnya, kemudian berdasarkan wawancara langsung juga bersama pihak-pihak terkait, yaitu dari guru, kepala sekolah, pengawas, ataupun pakar begitu. Dalam hal ini saya mempercayakan kepada Ibu Ninuk untuk mengulik dan sharing ilmunya beserta dari pengalamannya terkait permasalahan yang saya hadapi saat ini. Adapun permasalahan yang saya hadapi, yang pertama adalah saya merasa kesulitan dalam memahami karakter peserta didik. Itu sih yang saya rasakan di awal-awal bertemu dengan peserta didik kelas 4B ini. Menurut Ibu Ninuk, berdasarkan ilmu pengetahuannya ataupun pengalamannya, apa yang kira-kira menjadi penyebab masalah kesulitan bagi seorang guru dalam memahami peserta didiknya? Itu yang pertama, Baik, Ibu Ninuk. Ya. terima kasih Ibu Fitri atas kesempatannya saat ini untuk bisa melakukan wawancara secara langsung via Zoom. Jadi mungkin saya langsung menjawab untuk kesulitan yang pertama yang dihadapi. Menurut pengalaman saya selama menjadi seorang pendidik ya, dalam hal ini karena kondisinya mungkin kalau di kelas sekolah dasar itu kan mungkin lebih karakter anak yang masih dasar, kalau yang udah dewasa mungkin akan lebih mudah untuk memahami ya. Jadi kalau saya lihat sih karakter ini kesulitan dalam memahami ini mungkin disebabkan karena butuhnya waktu untuk berinteraksi dengan peserta didik ya, Bu. Jadi mungkin di awal-awal menjadi guru kelas atau guru yang apa mengajar siswanya, pasti guru akan mengalami kesulitan dalam hal ini. Tapi ini tidak berlangsung lama karena sebenarnya hanya butuh waktu untuk apa mengenali secara mendalam ya siswanya. Artinya kita bisa kategorikan misalnya kalau siswa ini di sehari-hari di kelas seperti apa. Misal kalau sangat hiperaktif kah atau yang pendiam sekali atau seperti apa. Maka seorang guru itu memang harus menguasai psikologi psikologi anak ya. Minimal dia memahami secara apa ya yang tersirat dari seorang siswa itu seperti apa sehingga ketika memulai pembelajaran, dia bisa mengkategorikan manakah siswa-siswa yang cepat menangkap pembelajaran dengan baik atau yang sedang atau seperti apa sehingga ketika dalam proses belajar mengajar bisa mengkondisikan oh ya saya harus mengajar secara cepat atau menengah gitu ya atau agak lambat sedikit gitu dan seterusnya. Tapi seharusnya klasterifikasi siswa itu harus ditetapkan oleh manajemen sekolah dengan baik sih Bu. Jadi artinya sebenarnya kelas 4 ini sebenarnya kan sudah melewati masa kelas 1 dan sampai dengan kelas 3. Sehingga sebenarnya ada proses seleksi
ya. Seleksi dalam hal ini, oh ini karakter anak-anak yang sekiranya dikumpulkan dalam satu kelas gitu, dan penyesuaiannya cepat dan seterusnya. Itu kayaknya penting sekali itu klasterifikasi, tapi bukan untuk apa namanya memilih oh ini siswa anak yang pinter-pinter, ini yang enggak, tapi kita lebih kepada biar penyesuaian di dalam kelas itu lebih cepat. Seperti itu mungkin ya Bu Fitri dari pengalaman saya. Ya, baik, terima kasih Om. Cukup jelas, berarti memang ini hanya masalah waktu ya Ibu Ninuk ya. Ya, penyesuaian. Iya, penyesuaian Penyesuaian. saja ini. Juga mungkin idealnya dari guru sebelumnya mungkin ya Bu Ninuk ya, mungkin Memberikan ya dari kelas informasi. 1 ke kelas 2 mungkin informasi ya. Itu mungkin yang saya terlewatkan gitu ya, karena beberapa Bisa jadi. faktor mungkin itu ya Bu Ninuk. Selanjutnya yang kedua, di kelas 4B ini walaupun sudah kelas 4 Ibu Ninuk ya, masih ada yang tidak bisa membaca dengan lancar, tapi memang hanya 1 orang sih yang tidak bisa membaca, dan 7 orang kurang lebih itu mampu membaca namun tidak memahami isi bacaan gitu. Nah, menurut Ibu Ninuk kira-kira apa ya penyebabnya hal ini terjadi pada peserta didik sehingga di kelas yang lumayan sudah masuk kelas tinggi ini ada yang tidak bisa membaca dengan lancar, kemudian masih ada juga yang mampu membaca namun tidak paham isi bacaan. Baik. Untuk menjawab kesulitan yang kedua, Bu, mungkin saya bisa jawab untuk satu-satu kesulitan dari siswa didik ya. Baik, Yang baik. pertama, untuk yang pertama yang tidak mampu membaca dengan lancar. Ya memang seharusnya sih untuk yang kelas sudah level kelas 4 ini harusnya peserta didik sudah lancar membaca. Nah, mungkin kondisi ini disebabkan karena faktor-faktor bisa jadi faktor eksternal atau faktor apa keluarga yang kurang memotivasi atau mendukung ya peserta didik ini gitu. Bisa jadi terlewatkan karena kalau kita bicara pendidikan tuh tidak selalu diserahkan oleh guru, ibu guru dan bapak guru di sekolah, tapi juga harus diikut sertakan peran orang tua dalam hal ini. Nah, hal ini sih bisa dibantu kalau misalkan memang hanya satu peserta didik atau 2 sampai dan kurang dari 5 orang, bisa diintensifkan untuk apa memberikan apa kelas tambahan misalkan atau selepas sekolah gitu ya diberikan intensif membaca. Nah, awalnya mungkin membaca hal-hal yang simpel saja, buku cerita lah yang mereka suka. Biasanya anak-anak kan sukanya buku cerita. Nah, ini bisa dibantu dari situ. Terus dikomunikasikan kepada orang tua, misalkan dengan memanggil gitu ya, dan memberikan apa sharing ya, sharing dengan orang tua untuk juga membantu di rumah gitu. Apa yang bisa dilakukan. Sedangkan untuk 7 peserta didik yang dia bisa membaca tapi masih mengalami kesulitan memahami, ada kemungkinan 7 orang ini tidak fokus gitu. Mungkin pada saat pembelajaran kita tahu kalau anak sekolah dasar ini kan distorsinya banyak banget ya, teman ngobrol di samping kanan kiri aja udah bikin fokusnya udah pecah gitu kan. Betul, Nah, betul. ini mungkin iya benar Ibu. Jadi ini juga bisa membantunya dengan mungkin dari 7 peserta ini kita bagi ke dalam misalkan dia didudukkan, posisi duduk aja mungkin bisa dibantu. Posisi duduk itu kalau bisa di depan untuk yang 7 peserta didik ini supaya fokusnya tidak terlewat atau dia digabungkan kalau misalkan satu meja itu isinya 2 orang bisa digabung dengan anak-anak yang sudah menguasai pembelajaran gitu. Nah, ini cukup membantu juga sih, Bu. Jadi kalau misalkan ada teman yang kesulitan, itu bisa dibantu dengan yang sudah memahami gitu dengan cepat. Terus yang kedua bisa jadi tadi ada intensif untuk memberikan bantuan bacaan-bacaan dengan penugasan. Misalkan, ayo beri penugasan buku yang simpel aja, yang pendek-pendek, bacaan pendek aja gitu. Nah, meminta mereka untuk baca di rumah, saya itu meminta mereka untuk melakukan apa? Summary ya, kesimpulan gitu. Kalau yang kalian baca itu sebenarnya apa sih gitu ya. Nah, hal ini juga bisa membantu sih Bu ya. Dan itu bisa dilakukan gitu. Itu saja mungkin ya Bu, ini dari pengalaman yang biasa saya dapatkan ya Ya, terkait kesulitan ini. iya, baik Om. Terima kasih untuk jawabannya. Sangat relevan. Memang faktor tersebutlah yang saya perkirakan itu penyebabnya, namun semakin meyakinkan ditambah dengan pengalaman
Ibu Ninuk ini. Lanjut ya Ibu Ninuk untuk pertanyaan yang Ya, baik. ketiga. Selain dalam hal literasi, ternyata peserta didik saya ini lumayan hampir 40% nih kalau tidak salah ya. 11 orang peserta didik ini mengalami kesulitan dalam operasi hitung perkalian. Berarti di numerasinya nih ini Bu. Perkalian dua angka tapi yang masalah perkalian yang melibatkan dua angka sehingga efeknya ketika saat ulangan yang lebih kompleks pada semester ataupun UKK itu yang soalnya lebih bervariasi lagi, tidak hanya perkalian, jadi mengakibatkan nilai anak-anak ini di bawah KKM. Begitu Ibu Ninuk, menurut Ibu apa yang kira-kira menjadi penyebab peserta didik ini mengalami kesulitan dalam hal hasil belajar matematika ataupun yang lebih spesifiknya dalam operasi hitung perkalian yang melibatkan dua angka. Baik. Ini sepertinya masalah klasik yang terjadi di sekolah dasar ya terkait perkalian gitu ya. Tapi ini kan sudah masuk yang melibatkan dua angka. Nah, mungkin apa pengembangan atau develop di selama pembelajaran dilakukan oleh guru harus lebih bervariasi ya, karena sebenarnya banyak teknik-teknik perhitungan yang mempermudah siswa didik itu untuk lebih mempercepat memahami gitu ya. Jadi banyak sekali teknik yang bisa dilakukan. Artinya cari rumus atau formula yang diberikan kepada peserta didik ini mempermudah dia memahami atau menghitung cepat gitu ya terkait perkalian gitu. Nah, yang paling mendasar sebenarnya kan sebelum masuk dua angka ini sebenarnya yang perkalian satu angka itu biasanya mereka kurang mengerti sehingga untuk naik ke dua angka jadi lebih tidak paham gitu. Jadi maka harus dicek kembali apakah perkalian dasar, perkalian 1 sampai 10 gitu kan mereka menguasai. Kalau tidak berarti ini harus ditekankan kembali. Bisa jadi ibu bisa menugaskan melalui penugasan eh, apa memberikan tugas di rumah untuk menghafal perkalian itu. Karena menurut saya efektivitas itu lebih menghafal daripada memahami kalau udah kondisi tidak paham seperti ini. Sehingga ini memang harus capek-capek guru untuk memberikan motivasi, memberikan latihan-latihan seperti itu sepertinya Bu untuk Baik, peserta didik ini. ya, baik Ibu Ninuk. Eh, Sangat jelas. Lanjut ya Ibu ya untuk pertanyaan yang keempat. Nah, ternyata selain peserta didik, masalah itu pun terjadi kepada saya kembali nih, Ibu Nino. Tadi masalah karakter peserta didik. Nah, ternyata saya juga ini menyadari dan mengakui pembelajaran yang inovatif, model-model yang inovatif itu memang minim saya laksanakan. Menurut Ibu Ninuk ya, seorang guru ketika menerapkan model pembelajaran yang inovatif itu sangat minim atau mungkin tidak terlaksana dengan baik, itu disebabkan oleh apa ya, Bu? Ya, baik Ibu. Jadi untuk berinovasi dalam pembelajaran ini saya juga akui, saya sebagai dosen juga selalu upgrade terus ini mengenai inovasi karena mahasiswa ini semakin lama kan semakin tahu perkembangan teknologi ya. Jadi apalagi didukung dengan ini seharusnya guru lebih juga memahami terkait teknik atau model-model pembelajaran yang dekat dengan siswa gitu dan mudah dipahami. Nah, kondisinya misalkan yang pertama bisa dilakukan adalah upgrade ilmu lagi pastinya. Jadi kalau memang kita kurang memahami suatu hal, misalkan kondisi guru-guru sekarang kan mungkin yang sudah memiliki yang sudah lama gitu ya, bukan yang terbaru seperti ini. Mereka mungkin gaptek ya Bu ya. Jadi mungkin bisa dibantu untuk mengupgrade keilmuannya. Ya, terus yang kedua bisa jadi manajemen waktu pastinya karena beban yang harus diajarkan ke siswa ini kan banyak ya kan. Nah, sedangkan mereka harus melakukan inovasi terkait pembelajaran sehingga ini harus dibantu juga manajemen dari sekolah
ya. Setelah itu ada juga apa ya, literasi-literasi yang bisa dibantu untuk dibaca oleh guru-guru untuk upgrade hal ini. Itu mungkin Bu yang bisa saya sampaikan. Baik, Ibu Ninuk. Terima kasih. Mudah-mudahan jadi motivasi untuk saya ya, Ibu Ninuk. Memang ilmu itu harus selalu di-upgrade ya, apalagi perkembangan zaman semakin maju ya. Ya, benar. Yang kelima, Ibu Ninuk, saya juga mengalami, masih berkaitan sepertinya ya, Ibu Ninuk ya, antara model pembelajaran karena memang saya terkendala dalam pemanfaatan teknologi. Mungkin beda konteks saja. Saya ingin konfirmasi dari Ibu Ninuk dalam hal ini sepertinya lebih pakarnya nih dan teknologi ini. Kira-kira menurut Ibu Ninuk, pemanfaatan teknologi yang kurang dalam pembelajaran itu disebabkan oleh apa? Ya, jadi kemungkinan kalau dari sisi pendidik ya, pemanfaatan teknologi tadi kurangnya keilmuan terkait teknologi yang update gitu ya, terkait model-model pembelajaran. Karena kalau kita lihat sih banyak sekali Bu, kayak untuk memberikan apa pembelajaran yang by teknologi sekarang banyak. Misalkan contoh kita bisa pakai Quizzes ya kan. Kita juga bisa pakai model-model yang siswa itu lebih senang gitu ngelihat apa namanya penugasan-penugasan yang bervariasi. Selain itu didukung juga infrastruktur yang ada di sekolah ya Bu. Artinya kalau misalkan memang guru yang berjalan sendiri tanpa didukung dengan adanya apa peralatan yang memadai di sekolah, nah ini juga akan mengalami kesulitan gitu. Dan yang kedua itu artinya adalah diperlukan pelatihan-pelatihan atau training terkait ini bisa dengan memanggil pakar teknologi ya terkait dengan model-model pendidikan pembelajaran atau juga bisa melakukan apa workshop ya terkait hal ini. Misalkan kalau kita bikin Canva, misalkan kita bikin presentasi by Canva gitu ya. Nah, ini juga harus didukung dengan apa namanya orang-orang yang expert kan di dalamnya karena nggak semua kita bisa kuasai gitu. Artinya memang kebutuhan terhadap ilmu ini tetap harus terjaga ya. Jadi suasananya harus mendukung nih di sekolahnya juga gitu. Baik, Ibu Ninuk, terima kasih untuk jawabannya berdasarkan pengalaman. Yang terakhir, Ibu Ninuk, mudah-mudahan bisa menjawab karena Ibu Ninuk juga pernah menjadi wali peserta didik ya. Ya. Tentunya saya saat itu yang menjadi gurunya. Nah, saya nih Ibu Ninuk di kelas 4B ini sangat terkendala kurang lebih 40% dari dari wali peserta didik saya ini sangat minim respon terkait info pembelajaran ya, baik itu dalam grup WhatsApp kelas ataupun melalui chat pribadi ini agak apa ya, selain minim lama gitu balasnya, diresponnya itu lama sehingga membuat kesenjangan begitu ketika proses pembelajaran mau diinfo ini itu terkait pembelajaran tapi tidak ada respon sehingga dalam proses pembelajaran mungkin jadi agak miss begitu Ibu Ninuk. Nah, menurut Ibu Ninuk apa sih yang menjadi penyebab orang tua atau wali peserta didik ini minim ataupun slow respon terhadap info pembelajaran dari gurunya begitu Ibu Ninuk? Ya, baik Bu Fitri. Jadi kalau pengalaman saya sebagai wali peserta didik ya, mungkin responsif yang kurang terhadap apa informasi pembelajaran ini salah satunya disebabkan karena ketidakterlibatan orang tua secara langsung gitu dalam pendidikan anak. Jadi rata-rata keluarga sekarang itu adalah mereka menyerahkan secara penuh pendidikan itu kepada guru atau sekolah gitu tanpa mereka memberi apa atau mereka itu tidak memberikan eh, apa penilaian atau dalam hal ini kontrol gitu terhadap progres anak-anak mereka gitu. Nah, tidak keterlibatan ini juga disebabkan karena jarangnya komunikasi antara pihak sekolah dengan wali peserta pendidik. Jadi biasanya kan kita datang hanya untuk ngambil rapot gitu ya. Nah, Iya. biasanya rapot Hmm. ini hanya dibicarakan gimana anak saya, bla 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 diceritakan dan itu
banyak sekali cerita sehingga sampai kadang tidak tidak ada terlewatkan hal-hal yang penting dari pembelajaran gitu. Maka mungkin dibuatlah kayak komite gitu, bisa jadi sekolah sebenarnya ada komite ya Bu ya, tapi Mm-mm. komunikasi itu secara kontinu terjadi. Misalkan setiap catur bulan atau setiap apa 2 bulan sekali bisa jadi kita mendatangkan wali wali peserta didik secara intensif gitu, teruntuk juga kepada peserta didik yang kira-kira membutuhkan penanganan khusus, Bu. Artinya, tadi kan Ibu sampaikan, tadi ada peserta didik yang belum bisa baca, ada juga yang tidak, apa namanya, tidak bisa menghitung dan seterusnya. Jadi berarti ini kan perlu fokus dari orang tua. Nah, ini bisa jadi kita klasterkan saja. Yang prioritas kita panggil ini orang tua seperti apa nih gitu ya. Tadi kan ada 40%, berarti kita bereskan dulu nih yang 40%. Ketika komunikasinya sudah oke, berarti kita bisa jalankan ke 100% wali peserta gitu. Jadi memang ini komunikasi penting Bu Fitri. Jadi tidak bisa di apa di underestimate kan ya. Jadi karena ini kan hubungannya dari banyak orang gitu untuk keberhasilan peserta didik juga ya Bu ya, seperti itu. Baik, Ibu Ninuk, terima kasih untuk penjelasannya, terima kasih untuk semua jawabannya. Alhamdulillah, dari 6 pertanyaan ini sudah terjawab. Eh, Terima kasih banyak, terutama untuk waktu yang disediakan, juga jawaban-jawaban yang sangat relevan dengan yang saya alami. Nanti paling tinggal saya combine saja ya dengan beberapa pakar, dengan beberapa mungkin wawancara yang lain. Semoga apa namanya kebaikan Ibu Ninuk untuk saya ini dibalas oleh Allah dengan yang lebih baik ya Ibu Ninuk. Mungkin Eh, itu saja sih untuk wawancara hari ini. Saya tutup ya Ibu Ninuk. Mohon maaf untuk jangan keluar dulu ya Ibu Ninuk. Saya hanya untuk stop oh recording baik, saja. ya ya ya, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.